halo teman-teman Car Vlog, kembali lagi kita road trip karena gua akan pergi off-road ke Kudus. Sekarang gua lagi ada di rest area 379 nih. Bentar lagi udah masuk ke daerah Semarang. Dan gua kali ini jalan-jalannya pakai sebuah kendaraan HS yang gua sewa dari Jakarta Renbus. Seru banget, gua udah lama nggak road trip bareng temen-temen. Dan karena ini tujuannya ke Kudus, jadi kemarin gua mikir kayaknya seru juga kali ya kalau misalnya kita jalan darat rame-rame. Maka itu dia akhirnya nyewa sebuah HS dari Jakarta Renbus. Itu adalah sebuah website yang menurut gue enak banget, agen pariwisata untuk kita penyewaan bus transportasi ya untuk pariwisata maupun kendaraan-kendaraan seperti HS gitu. Udah, kita mau langsung lanjut perjalanannya. Ini dia. Wow. Ada Reki. Hai guys. Herki. Hai guys. Namanya mirip-mirip ya, Ferry beda sendiri. Terus ada Arki depan. Sama Pak driver kita ada Mas Indra nih. Wih. Semua itu. Kita jadi naik HS-nya nih yang 5-seater di bagian belakang. Jadi buat kursi yang di bagian tengahnya nih udah tinggal 2 buah aja nih. Ini model kursinya yang Melorot guys, sering mulat. kursi melorot. Oh iya, kayak Sri Mulat ya, bener ya? Sama bisa pijat. Suka melorot. Oh iya benar. Di kursinya di sini ada buat massage juga di sini. Ya terus ya itu dia bisa melorot ya. Bisa kerimbat tadi ini. Bisa kerimbat. Lumayan sih kalau misalnya dibikin cuma 5 seater gini, jatuhnya bisa main bola kita di dalam ya. Oke, kita sambil lanjutin perjalanan dulu. Akhirnya kita udah ada di sirkuitnya nih, di Gor Kudus. Jadi kalau balapan soda ini adalah balapan yang dilepas rame-rame, intinya gitu ya. Terus lap modelnya, nanti siapa yang paling duluan finish itu yang menang. Soda itu aslinya intinya adalah speed off-road ya jatuhnya ya. Jadi kebanyakan itu sebenarnya peserta atau pemainnya speed off-road. Tapi sekarang udah makin berkembang di Indonesia karena kebanyakan di Indonesia itu adalah pemain untuk yang kompetisi adventure off-road. Jadi soda ini sekarang dibikin dengan format yang disesuaikan dengan adventure off-road di Indonesia. Jadi kayak misalnya barusan yang gue lewat, ini ada gundukan-gundukan gitu yang sebenarnya kalau di yang soda aslinya itu dia nggak ada yang sampai ekstrim gitu. Jadi ada bumbu-bumbu yang lebih ke arah adventure ya, turunan yang curam, terus ada lubang-lubang yang gede gitu. Tapi itu yang menurut gue menarik sih. Ini yang khas nih, walaupun soda tapi dibikin ciri khas ala adventure ya, tetap ada kuku macan kalau orang bilang. Jadi dibikin lubang-lubang, dia selang-seling juga, jadi suspensinya bisa main tuh selang-seling kanan kiri kanan kiri. Ini pemilihan jalurnya juga mesti pas nih biar waktunya lewatnya bisa efisien. Oh iya, gue mau nambahin sedikit teman-teman. Jadi soda itu sebenarnya adalah nama asosiasi di Amerika, Short Course Off-Road Driving Association. Itu mulai ada di Amerika udah puluhan tahun yang lalu, dan di Indonesia itu yang nerapin itu adalah IOF. Kalau ini itu menerapkan speed off-road yang jalurnya 2 kanan kiri. Tapi kalau di IOF itu nerapinnya balap off-road racingnya itu yang model soda seperti ini. Ada peserta dari Bandung, Volcano, ada Haji Ali. Halo, sukses ya Om ya. Gaspol, gaspol. Ali. Jadi dia di start 3 mobil sejajar, terus masuk ke track 2 lap, abis itu ke arah finish. Ini jadi kalau soda ciri khasnya kayak gini, di startnya berjejer. Tapi kalau 3 nih sebenarnya termasuk dikit. Kalau dulu zamannya masih rame, soda yang berversi speed off-road itu bisa startnya 6 sampai 10 mobil.
alhamdulillah udah selesai juga SS1 tadi. Ternyata lumpurnya sangat-sangat banyak banget, super dekil. Ini padahal cuma ngelaut lumpurnya cetek doang, tapi langsung mobilnya demek banget. Sampai ke dalam tadi gue sempet kayak nggak bisa lihat gitu. Ya ini emang di bagian yang kering tuh debu banget, terus di bagian yang beceknya lumpur banget. Tapi seru sih. Tadi SS pertama gue finishnya kedua. Ini kayaknya permainan strategi ngambil jokernya juga mesti dipikirin. Soalnya di sini itu kita bisa milih jokernya mau di lap pertama apa di lap kedua ya. Tadi gue ngambilnya di lap pertama. Ternyata kalau di lap pertama ngambil tadi ketinggalan jauh juga di belakang. Jadi mesti ngambil jokernya belakangan aja pas yang lap kedua. Kita lagi di kamar hitung nih bareng Mas Koko. Wih, UF Pusat bagian Fitbang. Kita ketemunya di sini nih Mas. Ya, di Kudus ya kita ya. Di Kudus. Di Kudus. Kali-kali. Ini debunya saking tebelnya lihat deh tuh. Rambutnya Bule. udah jadi bule nih. Boleh. Karena kita ketemu lagi. Ini kayak keramas 1 botol nih sampo ini. Iya. 2 botol lah. 2 botol. 1 kurang. 1 kurang. Asik ya Mas, seru ya Mas ya? Lumayan. Seru ya. Jadi ya di daerah kita berusaha bangkitkan untuk soda ini kan Benar. ini dulu. Benar. Nanti setelah itu pembenahan mulai suka kita giring. Kita Untuk bikin menjadi yang kejurnas, lebih ya. ini lagi ya, jadi kejurnas. Ya. Sekarang kejurda ya. Kejurda seru banget. Merah, kuning, hijau. Wah seru banget. Tadi awalnya sempat ketinggalan. Soalnya pas start itu tadi sempat giginya nggak mau masuk gigi 2. Jadi akhirnya di paling belakang kan debu nggak kelihatan. Tapi alhamdulillah bisa juga nyusul untungnya. Seru. Aduh. Kita makan siang dulu. Kembali ke dalam HS Jakarta Ranch, Mas. Asik. Ini sekalian ngadem ya judulnya. Iya. Lumayan panas banget soalnya di luar. Ini dia makanannya, super penyet. Bukan penyet nih. Oh, ada sambalnya juga. Kirain kelupaan. Tahu, tempe. Oh, ada telurnya. Ada telur dadarnya. Oke, kita makan dulu. Saya Mas Diana nggak turun jadi panitia, jadi mobilnya mejengnya deh. Bisa ya Mas? Ya. Cakep banget. Sebelah juga ada nih dari BSR. Ini semua rombongan satu bengkel. Termasuk Serigala juga kali ini dibantu support sama BSR. Terima kasih Mas Dian. Oh ya ngomong-ngomong, ini berarti pertama kalinya gue nyobain untuk yang benar-benar kompetisi off-road ya, pakai
hidrolik steeringnya dari BSR nih. Lumayan oke juga performanya. Tadi pas 2 SS emang sempat masih ada yang harus direvisi lagi, terutama di bagian ini nih nakalnya. Jadi intinya sekarang pas gue udah ganti ini lagi nggak bisa belok patah. Jadi pas bagian yang balik arah gitu beloknya kebatas banget, jadi mesti pelan-pelan. Soalnya kalau enggak malah jadi akhirnya mesti mundur lagi. Tapi untuk konstruksinya sih udah aman semuanya. Terus di bagian bawah juga nggak ada bocoran. Made in Kudus. Sementara kalau kita ngobrolin yang lainnya, nah buat ban nih. Jadi kalau misalnya mas sebenarnya kita main soda gini, itu kan jatuhnya speed off road sih. Kita enaknya pakai MT. Tapi karena di sini juga tetap dikasih ada kubahan lumpur, jadi mesti pakai ekstrim juga akhirnya. Sementara yang lain settingan suspensi hanya penyesuaian aja di sini, yang depan maupun buat yang belakang. Oke, kita survei buat SS yang 3/4. Ini dia salah satu yang capek tapi seru dari kalau kita ikutan kejuaraan yang adventure off-road, karena kita mesti jalan kaki buat ke dalam tracknya. Beda sama kayak rally atau speed off-road yang kita naik mobil ke dalam terus bikin pace note. Dan ngomong-ngomong, ini jalurnya sangat menarik di sini. Jadi dia modelnya kayak velodrome gitu ya. Kalau kayak buat balapan sepeda gitu, dia modelnya miring ke kanan. Nih, ini kalau misalnya ngeliat asli lebih miring lagi sih. Kalau kita jalan pelan-pelan nih malah gerosot apa sih Rek bahasanya? Malah merosot ke kanan. Jadi kita dari mulai datang sini kecepatannya harus udah lumayan kenceng. Digas, udah mesti digas. Biar nggak melorot ke bawah. Kita lagi survei trek bareng. Apa? Mana mas? Seru mas treknya? Alhamdulillah lumayan seru. Lumayan seru ya. Debunya gila ya. Kalau kita di nomor 2 itu kayaknya Udah langsung susah ngeliat jalannya. harus nempel terus. Benar. Aku dapat Pak Mar sama Pak Minto. Kode tuone. Langsung paling depan terus ya Om ya. Nek memang kita nempel terus, kemungkinan besar sih bisa. Nempel nek bisa posisi sebelah kanan deket sama pitalen. Jadi kita nggak usah lihat depan, lihat pitalen aja dia. Oh iya, patokannya itu ya. Nah. Nggak ada, kita lihat depan nggak mesti yang iya. Ngomong-ngomong hari ini ada yang spesial banget teman-teman. Karena gua di Kudus kedatangan seorang tamu langsung dari Semarang. Kita lihat nih. Wah, ini udah datang nih. Mas Wahid. Halo Mas. Akhirnya sampai juga. Nggak jauh dari Semarang ya Mas ya? 1,5 jam. 1,5 jam. Makasih loh Mas udah nyamperin ke sini nih. Saya terima kasih karena sudah diundang, diperbolehkan untuk lihat-lihat pedok tim kalian. Barusan saya di briefing sama navigatormu. Mas siapa namanya? Reki. Mas Reki. Iya. Apa yang harus dilakukan navigator ketika mendampingi pembalapnya jalanan? Ini Oh, pengalaman iya. pertama
saya jadi navigator motorsport event apapun. Belum Baru pernah kali sama ini ya? sekali. Makanya masih belum tahu apa-apa. Syukur dipandu sama Mas Reki. Di-brief dulu. Semoga nanti minimal saya tidak menyusahkan. Oh, siap, Minimal siap. tidak menyusahkan. Paling baik nanti saya membawa kebaikan pada tim ini karena Wahid dan ini Oh iya, nomornya sama, Wahid juga ya. Pas banget nih, pas banget. Siap, aman insya Allah Mas. aman ya. Jadi kita hari ini nih, ya untuk SS4 kita akan ajak Mas Wahid nih jadi navigatornya. Oke Mas, Yes. siap-siap kita kedebuan bareng ya. Ya, nanti kalau saya diam nggak bisa ngapa-ngapain, Aha. kamu pikir sendiri Oh siap, rasanya ya. siap. Karena saya belum tahu akan ada apa di sana. Ah. Dari tadi pagi sudah tak amati lintasan-lintasan, sempat tapi lihat. kan siang ini berubah arah ya. Benar, arahnya dibalik sekarang. Arahnya dibalik. Duduk anteng aja nggak apa-apa nggak Mas? Oke, duduk Iya. anteng. Waduh. Tidak terlihat sama sekali. Luar biasa. Wah, gila. Mata kelilipan. Gak kelihatan. Aduh, gila. Ya, juragan Paes Manten. Luar biasa. Cemong sampai cemong bukan. Ini Oke teman-teman, akhirnya tadi kita berhasil ngerjain Mas Wahid. Tapi tadi juga sempat bilang ke Mas Wahid, Mas sebenarnya aku rada-rada bawahnya ditahan banget loh. Bukan gimana, karena kalau sebelah Reki kan kayak, wah bodo amat, pol deh, nggak mikirin, udah biasa kan kalau Reki. Giliran Mas Wahid kayak, aduh takutnya nanti malah jadi kapok, nggak mau lagi, jadi rada-rada ditahan kan. Jadi kayak gitu itu posisi sudah kamu tahan ya? Iya. Gimana kalau pol ya? Itu Gimana? padahal punggung gini udah sakit loh padahal. Gimana kalau diterbangin ya? Mungkin kalau udah agak kebiasa sih, kita udah tahu posisi duduknya kayak pas mau lompat kita bisa kaki nahan gitu ke decknya gitu. Ya, Heeh. setelah lompatan pertama yang punggungku agak kesetut gitu, Ah. aku langsung gini nih posisinya. Oh. Jadi nggak duduk tapi Nggak duduk, berdiri. agak ngangkat Berdiri gitu ya. ya. Oh. Itu bantu banget sih. Dan Ah. kan di atas sudah ditahan, jadi nggak bisa nggak bisa Nggak bisa maju. geser ya. Cuma Iya yang sih. tidak terantisipasi adalah begini. Jadi tubuh itu begini. Nah itu pengalaman banget sih. Pengalaman. Yang penting nggak kapok ya Mas. Nggak ya? kapok. Funnya tetap dapat Fun, kan. fun. Next time kalau kalian semua tim ke Jawa Tengah kontak aja. Siap, pasti kabarin. Ya. Kita juga makasih banget Mas udah mau mampir ke sini. Ya, Mas. Kenalan dengan dunia balap tanah. Ngeri. Nanti juga kalau ada lagi insya Allah aku ajak-ajak lagi Siap, Mas. siap. Oke Mas, terima Siap. kasih Mas. Thank you, Sampai Bro. ketemu lagi ya. Sukses Terima kasih, terus. tim.
Oke, SS malam untuk gua nih SS5 mungkin start sekitar 45 menit lagi. Sementara gue pengen coba dulu buat nge-review ya, ngasih ulasan dari 4 SS yang udah gue lewatin tadi. Jadi secara keseluruhan yang gue lihat kunciannya itu untuk bisa unggul di depan adalah dengan kita pas start awal udah bisa leading duluan. Kenapa? Karena begitu kita udah di paling depan, begitu kita udah masuk tikungan, sampai kita ke finish, itu biasanya kansnya yang bisa paling depan adalah yang memang dari awal paling depan. Kenapa? Karena paling depan tuh nggak kena debu. Yang paling belakang biasanya udah kena debu. Mobil Serigala Militia alhamdulillah aman. Cuma emang yang gua rasain di sini emang cara tenaga dari mesinnya kalah ya. Sekarang karena Serigala Militia nggak pernah gue pakai kompetisi lagi, gue udah nggak pakein mesin yang dulu gue pakai buat speed off road yang 4500 dan gue ganti ke mesin 4000 yang standar. Cuma gue sejujurnya bukan tipikal orang yang emang suka mencari alasan, yang mencari wah ini gue masih gini, itu gue masih gitu. Gue sama sekali bukan kayak gitu. Gue ngelihat sejujurnya di Indonesia, kalau boleh cerita sedikit, nggak sedikit pembalap yang tiap kali finish selalu ada aja yang disalahin, yang bilang wah ini gua nggak bener, wah ini gua ngadet gitu, ini apa gitu, makanya gua kalah gitu. Ya walaupun itu adalah sebuah fakta, tapi yang nggak gua suka adalah secara nggak langsung kita kalau kayak gitu kayak merendahkan lawan, tidak menghormati lawan. Terkesan itu lawan tuh menang dari kita karena kesalahan dari mobil kita, bukan karena kemampuan dari dia. Jadi menurut gua kalaupun memang kita ada kendala dengan mobil kita, cukup kita ngebilang langsung ke mekanik, kita report apa aja mungkin yang kurang yang harus dibenahin, tapi nggak perlu kita sampai kayak wah gara-gara ini nih dia menang dari gua. Menurut gua itu sangat tidak menghormati. Jadi apapun juga kondisi mobil gua sekarang, gua tetap enjoy, yang penting safety, yang penting aman semua SS-nya. Dan ini yang SS5 modelnya dia perseorangan, jadi cuma sendiri, nggak tim lagi. Ya gue cuma bisa berusaha yang terbaik aja. Ya insya Allah aman semuanya, pulang dari sini juga dalam keadaan sehat dan utuh juga buat mobilnya. Bentar lagi mau start, kita ambil muter-muter dulu. Kita mau mulai start SS5. Ini malam ini dibantu penerangan dari lampu IPF. Terima kasih IPF Indonesia udah support buat lampunya. Nanti kita akan coba lihat onboardnya ya, terang apa. Penting banget udah kalau urusannya malam, lampu masalah terang apa enggaknya bakal pengaruh banget. Oke, kita siap-siap start.
Nah, sekarang baru ketemu Mas Dian nih untuk dari memberikan sambutan BSR. sekaligus ucapan Tuan rumah. selamat Sama-sama. jalan Makasih kepada banyak Mas Dian. rekan yang akan meninggalkan Udah diundang. Kota Kudus. Nyobain. Waktu dan Ramein tempat event kami kau. persilakan. Iya. Terima kasih Mas ya. Seru, sama-sama. Thank you juga Mas. Udah Bismillah. serba di Assalamualaikum servis banget dari awal segala macemnya. Kalau ngerepotin ya nanti Selamat malam. biar gantian deh pas Salam ke sejahtera Jakarta. bagi kita semua. Silakan repotin saya Mas. Bapak Dendi Oke dalam Mas, rangka pamit dulu. Makasih banyak ya. Siap. adventure ya. Oke, alhamdulillah udah selesai Kudus Open Challenge-nya. Intinya tim RC, gua ternyata ya, keluar tim dari RC. perebutan buat 5 besar karena di yang SS Tim RC, terakhir tadi dokumen. jebol as rodanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting aman semuanya, selamat dan semuanya happy di sini. Ini belakang gua ada mobilnya Mas Dian udah naik. Thank you Mas Dian dan BSR udah bantu untuk support juga Serigala Militia dan udah sangat nge-welcome banget gua dan teman-teman Oke. datang ke sini. Alhamdulillah nyampe juga akhirnya di Jakarta. Kita semalam berangkat jam berapa ya? Jam 11 malam. Perjalanan 8 jam sampai ke Jakarta. Thank you banget juga buat Jakarta Renbas udah bantu untuk nyediain HES ini buat perjalanan 2 kali ini. Lumayan kalau bisa tidur enak di jalan tuh, sampai ke sini udah pagi bisa lanjut aktivitas lagi, kalau tidur udah cukup. Ya buat teman-teman mungkin juga yang penasaran kalau mungkin mau nyewa bus pariwisata atau kendaraan-kendaraan komuter seperti HIS ini, bisa langsung cek aja. Enak banget zaman sekarang soalnya udah langsung lewat website, semuanya jelas dan bisa dipesan lewat sini. Langsung aja ke www.jakartarenbas.com. Oke, sampai ketemu lagi ya. Dadah.